Salam jumpa, kita ketemu lagi. Semoga saudara semua dalam kondisi selalu sehat, semangat, dan bahagia. Kita lanjutkan materi pembelajaran mengenai analisa dan perancangan sistem informasi, dan kita membahas mengenai class diagram. Masih ingat ya? Jadi ini kemarin kita belum selesaikan bicara tentang objek diagram. Sekarang kita masuk kelas diagram, kita lanjutkan. Kita bahas yang kelas diagramnya yaitu pada ini di kelas ID PGW ini ya, ID PGW. Kita belum tetapkan metodenya seperti apa aja. Ya, saat ini kita akan coba untuk bahas mengenai cara menetapkan metode dulu ya. Kan menentukan field atau atribut dalam kelas sudah selesai kan? Berdasarkan dari objek-objek. Sekarang yang sering jadi masalah adalah mengenai menetapkan metode. Gimana metodenya ya? Di kelompok kotak ketiga ya. Oke, jadi yang ID PGW ini gimana metodenya, apa jadinya? Nah ya. Jadi metodenya adalah cukup display, read, sama edit ya. Kenapa begitu? Ya artinya setelah kita analisis dari field-field yang ada, baik nama dokumen ID-nya, nomor penduduk, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, golongan darah, status, tempat lahir maupun tanggal lahir, sepertinya tidak ada yang perlu bisa dihitung-hitung atau dimanipulasi, dioperasi logikakan, sehingga jika seperti ini kondisinya ya sudah, berarti metode yang diterapkan hanya cukup yang standar saja, bahwa semua field atau atribut ini bisa ditampilkan, bisa dibaca, dan bisa diedit. Semuanya bisa diedit gitu ya. Itu adalah metodenya. Nah, ini kita bicara di satu kelas saja ya. Jadi itu cara menetapkan metode, kita melihat sifat atau perilaku dari setiap fieldnya yang ada di kelas tersebut. Atau pada contoh yang lalu saya pernah gunakan di sini ada get set, berarti semua cuma get aja nih. Get nomor penduduk, get nama pegawai, get jenis kelamin, get alamat, get golongan darah, get status ya, get tempat lahir, get tanggal lahir. Tapi mungkin bisa di set nih status ya, dari tidak nikah menjadi nikah misalnya. Tapi kalau yang lain sepertinya tidak bisa dirubah, tidak bisa disetkan, tidak bisa dimanipulasi. Nama pegawai akan tetap, nomor penduduk akan tetap, jenis kelamin juga nggak bisa dirubah ya. Alamat mungkin bisa di set ya, jadi ada get set seperti yang video yang lalu ya, mendisplay, meread, dan lain-lain. Nah sekarang kita coba, kita tes, kita contohkan beberapa kelas. Misalnya ada kelas barang return, ada kelas daftar nilai, ada kelas trayek angkot, ada kelas daftar gaji ya. Kira-kira metodenya apa aja? Saat ini kita coba latihan menetapkan metode ya. Mulai dari barang return kali ya. Ingat bahwa dalam menentukan metode itu atribut atau field yang akan memiliki nilai data yang memungkinkan untuk dimanipulasi langsung. Nah ya, tanpa harus berelasi dengan kelas lain ya. Sehingga bisa ditetapkan operasi atau metode yang memiliki potensi kuat ya dalam setiap proses atau eksekusi program aplikasi nantinya ya. Jadi potensi kuat. Nah ya, kita coba tadi dengan barang return. Ada kelas barang return, kira-kira metodenya apa ya? Sama sepertinya ya. Nah, ini hitung lama kembali. Nah, jadi kenapa? Karena
walaupun sudah ada operasi standar seperti tadi saya katakan, kita bisa display, kita bisa edit, kita bisa read, tapi ada satu lagi metodenya adalah kita bisa menghitung lama kembali. Maksudnya di sini adalah berapa lama barang tersebut berada di konsumen sebelum dikembalikan ya, karena dianggap mungkin ada kerusakan dan lain-lain. Itu bisa dihitung ya. Itu dengan cara mengurangi tanggal dikembalikan dikurangi dengan tanggal waktu dia beli ya. Jadi tanggal terjual. Nah, ini salah satu contoh metode yang bisa ditetapkan dalam kelas barang return ini ya. Kita coba dengan daftar nilai. Misalnya ada kelas daftar nilai, di sini metodenya apa kira-kira? Kita lihat analisis dulu. Nah, di sini fieldnya ada nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, nilai angka, dan nilai huruf. Kira-kira kita bisa memanipulasi apa saja terhadap field-field yang ada di sini. Itu maksudnya metode ya. Saya lihat di sini selain yang standar seperti biasa, display, edit, read ya, kita bisa menghitung mutu di sini ya. Karena biasanya nilai huruf kan kita bisa mutukan, misalkan huruf A itu adalah mutunya sama dengan 4 ya. B mutunya sama dengan 3, C mutunya sama dengan 2, D 1, E 0 ya. Sehingga setelah kita mengkonversi mutu, kita juga bisa menghitung IP jadinya. Indeks prestasi. Nah, kira-kira ini adalah dua metode selain metode standar yang sudah bisa, yang selalu ada ya. Nah, kira-kira itu dalam menentukan metode ya. Coba contoh ketiga tadi kan ada 4 ya. Kalau ada kelas trayek angkot, metodenya adalah di sini ada nomor trayek, darinya dari mana ke mana, jenis mobilnya apa, warnanya apa, jaraknya berapa dari awal ke tujuan, ongkosnya berapa, ini standarnya misalnya ya. Kira-kira kalau punya kelas kayak gini, apa metode-metode yang bisa digunakan? Nah ya, di sini kita bisa mengedit jenis mobil, jenis warnanya atau ongkosnya, kemudian bisa mendisplay semua. Artinya apa? Nomor trayek sama dari dan ke-nya mungkin tidak bisa diedit, sehingga kita harus tetapkan satu-satu dengan cara menuliskan seperti ini. Kita edit jenis mobil ya, karena terkadang kan tadinya mungkin mobilnya X, karena ada pembaruan jenis mobil sehingga harus diperbarui semua jenis mobilnya misalnya. Tidak boleh pakai yang X, harus dipakai yang Y, sekarang mobil Y misalnya gitu ya. Warna juga tadinya warna biru, sekarang jadi hijau misalnya, jadi merah untuk trayek yang ke arah sana misalnya. Kemudian ongkosnya juga mungkin ada kenaikan ya. Nah, ini semua bisa diedit ya. Tapi secara keseluruhan kita bisa display, kita bisa read seperti itu, menetapkan metode ya. Atau sekarang misalnya ada daftar gaji, ini ada kelas daftar gaji, sana ada golongan, ada lama kerjanya, ada pendidikannya, ada gaji pokoknya misalnya ya. Nah, kira-kira metodenya apa nih itu ya. Saya rasa sama, tidak ada yang bisa diubah ya. Ini dalam kondisi tetap, ini sepertinya master data nih ya. Jadi sebuah perusahaan punya standar sendiri golongannya. Kalau golongan 1 lama kerjanya sekian, maka pendidikan sekian, maka gaji pokok sekian gitu ya. Ini udah ditetapkan. Oh, tapi mungkin juga bisa kita edit nih. Kita bisa mengedit ya. Kita bisa mendisplay, kita bisa meread semua field. Kalau ada dalam kurung buka kurung tutup gini, berarti semua field yang ada di sini kita bisa edit. Beda dengan tadi jenis mobil saja yang bisa diedit, warna saja. Kalau seperti ini bisa diedit semua, display bisa display semua fieldnya, atributnya, bisa di-read semua atributnya ya. Tapi ada satu hal, bahwa tadi ada lambang dash di sini atau garis-garis ya. Ini punya arti, tidak sembarangan. Ini punya arti, artinya adalah bahwa operasi atau metode edit ini bisa dilakukan secara private ya, hanya dilakukan di tabel tersebut saja. Itu artinya ya. Jadi ini penting, lambang ini nanti ada lambang positif. Kalau positif adalah prosedurnya berarti bersifat publik ya, tidak private tapi publik. Pin ini untuk memudahkan sementara, mengingat bahwa lambang dash ini untuk menyatakan bahwa operasi atau metode yang dilakukan adalah bersifat private, hanya bisa dilakukan di tabel itu saja. Saya rasa untuk sementara sekian dulu, kita sambung lagi di kesempatan yang lain.